Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang dan keberkahannya pada kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan menyampaikan tentang 4 kejahatan orang tua kepada anak, atau 4 sikap durhaka orang tua kepada anak. Jadi saya mengambil pembahasan ini karena kalau pembahasan tentang durhaka anak kepada orang tua sudah banyak yang menyampaikan, ya. Dan kali ini tidak ada maksud apa-apa untuk menyampaikan, hanya sekedar pengetahuan, menambah pengetahuan saja kepada para orang tua, termasuk saya sendiri, dan juga kepada para calon-calon orang tua, ya. Sahabat-sahabatku sekalian, anak itu adalah amanah. Anak itu adalah amanah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi amanah, itu memerlukan tanggung jawab pada orang yang diberi amanah. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus bisa menjaga amanah anak-anak kita itu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Seumpamanya seorang petani bunga misalnya yang ingin memanen hasil yang baik, bunga yang indah, yang harum, maka dia pun harus memelihara, merawat, dan menjaganya. Begitu pula anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita, maka kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, dan menjaganya. Dan apabila kita melewati atau tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka itu dinamakan kejahatan, ya, suatu tindakan kejahatan terhadap anak. Rasulullah SAW itu adalah sebagai contoh suri tauladan yang baik untuk kita semua, ya. Rasulullah itu orang yang sangat penyayang. Dia lembut kepada siapa saja, pada anak-anak apalagi. Rasulullah itu sangat belas kasih pada anak-anak. Contoh waktu kepada cucunya sendiri, Hasan dan Husain, ya. Jadi ada cerita ketika itu waktu datang sholat Isya, Rasulullah itu membawa Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah menjadi imam dan meletakkan cucunya, ya. Ketika takbir untuk sholat, ya, ketika sujud, beliau pun memanjangkan sujudnya. Dan para jemaah tuh heran, kok Rasulullah memanjangkan sujud, apa lupa apa gimana gitu. Ternyata
cucunya sedang bermain-main di atas punggungnya Rasulullah SAW. Nah, lalu setelah itu beliau menjelaskan setelah sholat kepada orang-orang, ya, karena mereka bingung kok sujudnya panjang bener gitu. Lalu kata Rasulullah apa? Beliau berkata, semua yang kau katakan itu karena aku tidak ingin mengganggu cucuku yang sedang bersenang-senang denganku. Biar saja dia berhenti sendiri, seperti itu ya. Jadi walaupun sedang sholat, Rasulullah tetap menyayangi cucu-cucunya. Seperti itu. Contoh ya. Dan Rasulullah juga sangat lembut dalam bertutur kepada anak-anak. Tidak kasar, tidak dengan cacian, apalagi makian, apalagi bentak-bentak, tidak ya. Apa aja sih sebenarnya 4 kejahatan yang dilakukan orang tua kepada anak? Yang pertama, memaki dan menghina anak. Ini sering sekali terjadi ya kepada para orang tua dari zaman dahulu sampai sekarang pun masih banyak terjadi kejahatan seperti ini. Orang tua memaki dan menghina anak-anaknya. Misalnya gini, seorang ayah gitu, dia memaparkan semua kekurangan anaknya kepada orang lain, atau memaki-maki anaknya dengan julukan-julukan yang buruk, atau memberikan nama yang buruk maknanya kepada anak ya, karena mungkin pengetahuan orang tua tersebut minim sekali, jadi asal memberi nama. Oleh karena itu disarankan sekali orang tua jika tidak mengerti mencari nama yang baik, maka tanyalah pada orang-orang yang tahu, yang pintar, atau cari buku, baca. Ada kok buku tentang nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik boleh memakai nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Boleh. Tapi harus digandeng dengan lafaz yang lain. Misalnya Ar-Rahman, maka digandeng dengan lafaz Abdu. Jadi Abdur Rahman. Atau Muhammad Rahman, boleh. Ahmad Rahman, boleh. Misalnya Karim. Jangan nama Karim itu kan Asmaul Husna salah satu. Tidak boleh namain Karim aja. Harus ada lafaz sebelum atau sesudahnya. Misalnya Abdul Karim, atau Karim Saleh, atau Muhammad Karim. Nah, itu boleh. Ya. Memakai lafaz Allah sendiri boleh, tapi harus digandeng dengan lafaz lain, misalnya Abdullah. Gitu. Ya, boleh. Jangan lafaz Allah saja, tuh tidak boleh, jelas. Ya. Oke, kemudian apalagi sih contoh-contoh dari memaki dan menghina anak? Memberi nama itu tadi udah, memberi julukan. Nah, sering tuh ya, kadang-kadang panggilan seorang anak itu beda dengan nama aslinya. Ada nggak? Ada ya. Contoh begini misalnya, namanya Fauzan, contoh ya. Misalnya namanya Muhammad Fauzan. Dipanggilnya apa? Panggilnya Panjul, Peang. Nah, itu kan buruk. Tidak boleh seperti itu. Atau mentang-mentang anaknya misalnya punya ciri khas, ada tompelnya, dipanggilnya Tompel. Padahal namanya bagus misalnya. Nah, jangan seperti itu ya. Sebagai orang tua harus panggilan anak, memberikan julukan kepada anak itu yang baik. Ya, karena Rasulullah tuh pernah bersabda, sungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Gitu. Jadi kalau anaknya itu misalnya namanya Muhammad Aziz, ya panggil saja Aziz. Atau kebiasaannya misalnya
suka makan yang manis-manis, ya misalnya punya anak perempuan, dia suka sekali sama bunga-bunga, bisa kamu panggil dengan sebutan mawar, ros, walaupun namanya bukan mawar, misalkan gitu. Dan Rasulullah juga sendiri sudah mencontohkan, pernah waktu itu ada sahabat mempunyai nama Harb. Harb itu kan katanya perang. Kan kalau nama memiliki makna yang perang, takutnya berpengaruh kepada kejiwaan gitu. Kalau orang yang suka perang itu kan takutnya jiwanya jadi emosional, panasan, marahan, garang dan sebagainya. Diganti oleh Rasulullah menjadi Husain. Seperti itu. Ya. Abu Hurairah, nama julukan. Karena suka memelihara kucing, suka dengan kucing, dipanggil Abu Hurairah gitu. Ya, atau boleh dipanggil nama tengah, misalnya contoh nih, namanya Muhammad Hizbullah, bisa dipanggil Hizbul atau Hizbullah gitu. Yang penting namanya itu julukannya baik gitu, tidak buruk. Nah, itu merupakan salah satu hak anak ya. Dia diberi nama yang baik, diberi julukan yang baik. Kemudian orang tua tuh harus pandai-pandai menyimpan segala kekurangan anak. Jangan dipaparkan di depan orang banyak gitu loh. Apalagi dimaki-maki di depan rumah atau di jalan tuh. Pernah beberapa kali tuh saya lewat rumah seseorang gitu ya, sebuah keluarga lah gitu, maki-maki anaknya yang masih kecil. Kan coba kalau dipikir secara logis, anak masih kecil itu sebenarnya nggak perlu dikerasin ya, cukup dikasih hadiah aja. Kalaupun dia tidak mau, pasti ada alasan kenapa dia tidak mau. Misalnya dia suruh berangkat sekolah tidak mau, itu kenapa, tanya dulu alasan yang jelas. Pasti anak jawab kok kalau ditanya dengan baik-baik, bukan dengan pukulan, dengan sapu dan sebagainya, bukan. Pasti ditanya baik-baik pasti jawab. Mungkin ada masalah di antara terhadap temannya, ada masalah, mungkin ada masalah terhadap gurunya, kan itu bisa dicari ya, tidak perlu dengan kekerasan atau maki-makian, tidak perlu seperti itu. Tuh ya, bisa ditanya oleh anaknya. Kadang-kadang anak-anak kecil itu kalau ada masalah dengan temannya pun dia jadi tidak mood belajar seperti itu. Atau ada masalah dengan gurunya, bisa jadi pun tidak mood belajar. Kita bisa tanyakan seperti itu pada anaknya sendiri ya. Jadi nggak perlu dikerasin. Atau kalau anak itu memang malas, dikasih hadiah seperti itu untuk semangat belajar. Nah, hak anak juga, dia berhak mempunyai ibu yang baik. Misalnya ada seorang suami istri, kemudian istrinya meninggal dan punya anak satu misalnya. Nah, anaknya ini berhak dia meminta seorang ibu yang baik. Nah, karena walaupun dia masih kecil, anak itu mempunyai sensitivitas gitu, punyai intuitif yang baik gitu, yang kuat juga. Oh, ini ibu yang baik, ini ibu yang gak baik. Dia merasakan itu walaupun masih kecil ya. Jadi dia punya hak untuk memiliki ibu yang baik. Dan seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anaknya itu walaupun masih kecil. Jadi harus diajak diskusi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, melebihkan seorang anak dari yang lain. Nah, ini sikap yang durhaka kepada anak. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu ya, ada 5 orang anak misalnya, sudah pasti setiap anak itu berbeda
potensi dan wataknya masing-masing. Nah, sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih. Misalnya yang paling pintar dikasih hadiah lebih banyak, yang paling bodoh diabaikan, diasingkan. Ini tidak boleh seperti itu. Atau yang laki-laki dilebihkan dari yang perempuan, itu juga tidak boleh seperti itu. Maka orang tua akan menjadi penyebab putusnya hubungan keluarga, hubungan silaturahmi di antara anak dan orang tua. Jika orang tua itu lebih melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Karena ini sudah dicontohkan pada masa Rasulullah. Jadi waktu itu ada seorang anak, dia mengatakan bahwa ayahnya menginfakkan sebagian hartanya untuk dia, ya. Lalu ibunya itu yang bernama Amrah binti Rawaha tidak suka kalau ayahnya berbuat seperti itu. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada ayahnya, engkau melakukan hal ini kepada engkau melebihkan harta kepada dia. Apakah engkau melakukan hal ini juga kepada anak-anakmu yang lain? Kata ayahnya, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kemudian ayahnya si Nu'man nih, yang cerita ini namanya Nu'man. Ayahnya si Nu'man kembali menarik lagi sedekah itu pada Nu'man, itu ya. Jadi zaman dulu juga sudah ada contoh gitu, bahwa berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu, ya. Jangan mentang-mentang anak pertama terus merasa banyak membantu, lalu diberi warisannya lebih banyak, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari anak-anak yang lain. Atau anaknya lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat, lalu disanjung-sanjung, dipuji-puji, dikenalkannya kepada orang-orang, tapi anak yang lain diabaikan. Ini tidak boleh seperti ini. Hal inilah, sikap seperti inilah yang bisa memutuskan tali silaturahim di antara keluarga. Jadi anak-anak yang terabaikan itu dia akan memunculkan sikap dengki, sikap iri gitu kepada saudaranya yang dilebihkan itu. Ini juga tidak baik bagi kejiwaan mereka, baik anak yang dilebihkan ataupun yang diabaikan, seperti itu. Ya. Kemudian kepada anak perempuan juga harus berlaku adil. Ya, tidak boleh melebihkan laki-laki dari perempuan, yang menganggap bahwa perempuan hanya menjadi beban. Siapa bilang tuh, salah banget. Yang jadi menteri keuangan sekarang siapa? Perempuan. Hebat. Gimana nggak hebat perempuan? Bisa sambil kerja, bisa sambil ngurus anak. Itu kan kenyataannya zaman sekarang seperti itu realitanya. Perempuan mencari uang juga, mengurus anak di rumah juga. Nah, seperti ini. Kata Rasulullah apa? Alaisa yasuruka ayyakunu laka fil barri sawa. Qala bala, qala fala iza. Kata Rasulullah, bukankah kamu mau atau kamu suka bila mereka sama-sama berbakti kepadamu? Ia menjawab, benar. Lalu ia menjawab, benar ya Rasulullah. Kalau begitu, jangan engkau lakukan. Berbuat adillah kepada anak-anakmu, seperti itu. Ya. Jadi kalau sebagai orang tua itu harus berlaku adil. Mau dia anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, atau mau dia kaya atau miskin, harus bersikap sama. Ya harus bisa menyimpan lah perasaan sayang yang berlebihan tuh jangan diperlihatkan, cukup di dalam hati saja.
seperti itu. Yang ketiga, mendoakan keburukan bagi si anak. Nah, ini nggak sedikit ya para orang tua yang kesal sama anak-anaknya, mereka bukan mendoakan yang baik, malah mendoakan yang buruk. Padahal anak-anak itu kalaupun dididik dengan baik, dirawat dengan penuh kasih sayang, dia tidak akan mengecewakan. Dia pasti akan bersikap baik. Dia pasti akan berbuat baik, ya. Kalaupun ada anak yang cacat, kalaupun ada anak yang kurang mampu potensinya, itu pun bukan kemauan dia, ya, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua harus bisa menerima itu, ya. Doakanlah yang baik-baik saja, doakan kesehatan, doakan kemakmuran, doakan kebahagiaan, jangan malah keburukan. Kalau didoakan keburukan, anaknya sudah buruk, ya tambah buruk nanti. Yang rugi siapa? Yang menderita siapa? Ya pasti bukan orang tua saja. Kehidupan anak itu pun akan juga rusak, dan lingkungan sekitar pun akan rusak, seperti itu. Jadi saling berkaitan, ya. Kemudian yang keempat, tidak memberi pendidikan kepada anak. Ada nggak orang tua zaman dulu menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting? Masih ada, karena orang tua yang dulu itu kan mau mendapatkan pendidikan susah, jadi menganggap pendidikan itu tidak penting. Padahal pendidikan itu sangat penting. Kewajiban yang pertama kita sebagai umat Islam adalah belajar. Belajar dari lahir sampai mati. Tuh. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat kita itu wajib belajar. Karena bagaimana kita bisa sholat kalau nggak belajar dulu? Tahu dari mana? Ya belajar dulu. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita nggak belajar? Ya belajar dulu. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah kalau kita nggak belajar? Ayo. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa memelihara orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi kalau orang yang hanya memiliki harta, tidak memiliki pengetahuan, dia hanya sibuk memelihara harta. Orang yang banyak memiliki ilmu pengetahuan, ilmunya lah yang memelihara dia. Seperti itu, ya. Makanya kata Rasulullah, ayat pertama turun itu adalah surat tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah gitu ya, kata malaikat menuntun Nabi Muhammad, bacalah. Kita itu suruh belajar. Belajar itu kan gak harus formal. Belajar itu ada dua jenis, ada formal, ada non formal. Belajar formal ya belajar di sekolah, di kuliah, ya, di bangku kuliah, di akademis atau di sekolahan. Belajar non formal kita harus belajar di lapangan gitu. Belajar memahami lingkungan sekitar, belajar memahami orang, belajar memahami segala sesuatu kondisi gitu, ya. Jadi anak-anak juga dari kecil orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik mereka akidah dan akhlak, itu yang pertama, ya. Karena apa? Jadi pendidikan yang pertama bagi anak-anak kita di rumah itu adalah orang tua. Orang tua harus memberi contoh yang baik, ya, yang benar. Tidak memberikan contoh dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan tingkah laku, perbuatan yang benar. Cobalah lihat anak-anak kecil itu, ya, yang umur yang baru bisa bicara. Mereka tuh hanya mencontoh ucapan-ucapan orang-orang sekitar dia. Kalau di sekitar dia hanya ada ibu dan ayahnya, kalau ibu ayahnya ngomongnya kasar, maka anak itu pun akan ngomong kasar. Kalau ayah ibunya ngomongnya lembut, halus, anak itu pun akan memiliki kelembutan, seperti itu. Ngomongnya pun halus, terbiasa dengan ngomong-ngomong yang halus, bicara halus, seperti itu. Kalau orang tuanya sholat, anaknya juga akan mencontoh orang tuanya sholat, seperti itu, ya. Jadi dari beberapa sikap durhaka orang tua kepada anak ini yang saya sampaikan, ini dilarang oleh Rasulullah karena memiliki
nilai-nilai negatif pada anak. Jika anak tidak diberi pendidikan, maka anak itu akan liar. Ya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika anak itu diberi nama yang buruk, maka anak itu juga akan berpengaruh kepada jiwanya. Rasa minder, tidak percaya diri, seperti itu. Rendah diri, ya. Dan kebalikannya, jika anak itu diberikan nama yang baik, maka dia akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Dia akan memiliki rasa suka pergaulan gitu pada teman-teman, lebih mudah gitu, lebih bersemangat. Dan jika anak itu diberikan doa-doa yang baik, itu pun akan memudahkan dia untuk menjadi anak yang baik gitu. Jadi intinya adalah dalam mendidik anak itu, pertama kita harus mencontoh dari Rasulullah SAW. Rasul itu orang yang lembut, penyayang, pengasih, seperti itu ya. Kalau kita memberikan kasih sayang pada anak, anak itu juga akan memiliki kelembutan dalam hatinya gitu. Dia juga akan menyayangi kedua orang tuanya, dan seperti itulah dia nanti akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika anak itu diberikan pendidikan akidah dan akhlak yang baik, maka dia akan memiliki arah tujuan yang benar, seperti itu. Walaupun tersesat, dia akan kembali lagi pulang ke jalan yang benar, seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya. Tolong di share, di like kalau Anda suka.